Halo, jumpa lagi dengan saya Naim Arkananta di Ahmad Dahlan Project. Teman-teman, di edisi ini saya ingin mengangkat sebuah narasi tentang Siren, duyung versi Yunani yang sering memangsa laki-laki. Inilah cerita Siren, duyung versi Yunani yang sering memangsa laki-laki. Duyung seringkali digambarkan dengan sosok perempuan cantik yang menawan hingga banyak para kaum laki-laki yang terpesona oleh kecantikan dari makhluk mitologi ini. Namun duyung versi mitologi Yunani memiliki gambaran yang sangat menakutkan. Konon katanya sering memangsa para kaum laki-laki yang sudah tergoda oleh dirinya. Menurut mitosnya, Siren merupakan pelayan dari Persephone, ratu dunia bawah. Namun ketika Persephone hilang karena diculik Hades, para pelayan tersebut diberi sayap oleh Demeter untuk mencari Persephone meskipun mereka kemudian menyerah. Pada mulanya Siren lebih sering digambarkan perempuan dengan tubuh setengah burung. Namun seiring perkembangan dan penemuan banyak sumber, Siren digambarkan perempuan cantik dengan tubuh setengah ikan. Hal inilah yang sering dikaitkan dengan jelmaan dari sosok putri duyung. Menurut mitosnya, Siren berdiam diri di lautan di seluruh dunia, terutama pada lautan yang banyak terdapat tebing karang. Siren dipercaya punya suara yang amat bagus yang digunakannya untuk memikat para pelaut. Pelaut yang mendengar suara nyanyian Siren konon menjadi terbuai sampai-sampai kapalnya menabrak karang lalu karam. Selain para pelaut, konon katanya Siren sering menunjukkan dirinya kepada para pengunjung pantai yang kehilangan kesadarannya, terutama kaum laki-laki, dengan maksud yang sama, yakni mengincar nyawa si laki-laki tersebut sebagai sumber kekuatannya. Cerita tentang Siren akhirnya diangkat menjadi sebuah serial televisi di Amerika. Filmnya bercerita tentang kota pantai bernama Bridgeport Cove yang terletak di Pasifik Norwest yang tenang, pernah menjadi hunian sekelompok putri duyung pada zaman dahulu. Di episode perdana, cerita diawali dari sebuah makhluk misterius yang tertangkap jaring nelayan setempat dan melukai salah satu awak kapal. Cerita legenda masyarakat tentang putri duyung yang pernah menghuni Bridgeport Cove perlahan mulai terkuak dengan kemunculan wanita muda misterius bernama Rin. Rin secara tidak sengaja ditemukan oleh seorang ahli biologi kelautan lokal bernama Ben. Saat pertama kali bertemu, Rin tampak seperti seorang pecandu narkoba tanpa pakaian dan enggan berbicara. Di balik parasnya yang cantik, Rin terkesan seperti predator dengan tatapan matanya yang tajam. Kesan predator yang ada pada sosok Rin semakin tampak saat ia berada di dalam air. Di air, Rin berubah menjadi putri duyung, namun memiliki kemampuan untuk kembali menjadi manusia saat berada di darat. Sejak saat itu, beberapa keanehan pun terjadi di kota Bridgeport Cove. Ben dan beberapa penghuni kota tersebut berusaha menguak misteri keberadaan legenda putri duyung yang dianggap ada kaitannya dengan keberadaan Rin. Rasa penasaran Ben terhadap sosok misterius Rin mendorongnya untuk bertemu dengan Nyonya Helen. Helen sendiri merupakan salah satu warga kota Bridgeport Cove yang dianggap tahu banyak tentang legenda putri duyung di kotanya. Cerita tentang putri duyung pertama kali ditemukan di Assyria. Cerita ini berkisah tentang Dewi Atargatis, ibu dari Ratu Assyria, Semiramis. Dewi Atargatis jatuh hati pada seorang gembala, kemudian terbunuh olehnya. Menahan malu, ia menceburkan diri ke danau dan berubah menjadi ikan. Namun air tak bisa mengubah dirinya sepenuhnya karena kecantikannya sebagai seorang dewi. Akhirnya hanya separuh tubuhnya yang menjadi ikan. Dari pinggang ke atas berwujud manusia, dari pinggang ke bawah berwujud ikan. Nah teman-teman, sekian dulu narasi saya kali ini. Jangan lupa untuk tetap menikmati narasi-narasi saya di Ahmad Dahlan Project. Saya Naim Arkananta, salam.